Jadi tolong jawab A sampai E dulu. Kotak nih. Ya, apa ini ayat-ayatnya yang berdasarkan pelajaran kemarin kita review ya? 16 ayat 7 dan lalu kita mau tanya sama 8. Sama Rainmer, sayang. Sayang, berikutnya ayatnya berapa sayang? Yohanes berapa lagi? Yohanes berapa say? Ada 2 Yohanes. 15 ayat 5 ya? Bukan. Apakah Ciseli mau bantu? Di buku Yohanes kita kemarin ayatnya apa lagi? Yohanes 14 ayat 6. Mantap, Om Jeffrey. Cici rada tell me nih. Apa, Ci? Cici masih rada tell me ini. Oh, oke. Iya. Nanti kalau udah nggak ada tamu bilang ya, Ci, biar bisa ditanya-tanya. Tell me, bukan tamu. Oh, tell me. Tak kira ada tamu. Nggak apa-apa, Ciseli ikutin ya. Oke, thank you, Ciseli. Ciseli, kalau Roma mau jawab atau pas dulu, Ciseli? Pas dulu deh. Maribel, Roma berapa Maribel? Mantap, Roma 3 ayat 12. Itin, 1 Timotius berapa Itin? 1 Timotius 2 ayat 5. Mantap. Mama, Yeremia berapa? 16. Oke, mantap semua. Oke, sekarang A, B, C, D, E sudah dijawab. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 9, kita jawab F, G, H. Boleh? F, G, H ya. Kalau yang sudah selesai, Lanjut. boleh lanjut. Kalau yang belum, tolong di-reason ya. Jadi pertanyaannya, siapa yang berdoa di Yohanes 17 ayat 9? Yang kedua, mendoakan siapa? Ketiga, adakah yang tidak didoakan dan siapa? Oke? Boleh itu semua? Kalau misalnya Oma Alin mau coba-coba jawab, boleh ya? Silakan. Selamat malam Tante Dia. Selamat sahabat. Boleh ikut-ikutin ya. Om Jeffrey mantap ya Om Jeffrey sejauh ini ya. Selamat sahabat Gedi. Ini lagi kuis-kuis kecil ya Tante Dia kalau mau ikutin. Buka aja. Ya. Ya, thank you. Sama-sama Tante Dia. Sesuai dengan kemarin kita pernah belajar. Ya, sama seperti kemarin orang Anda belajar. Uco, siapa yang berdoa di Yohanes 17 ayat 9? Apakah yang di Zoom setuju? Di Zoom. Yang di Zoom setuju? Yesus? Iya. Setuju kan? Yesus yang berdoa. Oke. Yang mana, deh? Yang mana ya? Huruf apa? Huruf F, Tante Dia. Iya. Yohanes 17 9 ya. Yang jadi kalau ke atas nih berdasarkan Yohanes 17 ayat 9. Iya. Makasih Tante Dia. Oke, sekarang Om Demi. Om Demi ada bisa ikuti? Oh, kemarin ikut juga ya? Oh, ya udah. Ya. Ikutin ya Om Demi ya. Oke. Nah, Oma Alin pasti bisa jawab ini. Oma Alin, Yesus mendoakan siapa di ayat Yohanes 17:9, Oma Alin? Mendoakan yang diberikan Bapa. Nah, itu siapa? Yang Murid-murid. Murid-murid. Setuju yang di Sonder? Setuju. Mantap, Oma Alin. Oke. Bentar ya, ini Yesus. Ciseli, ada nggak yang nggak didoakan Ciseli di Yohanes 17 ayat 9, Ciseli? Dunia. Ada nggak yang tidak didoakan di Yohanes 17:9, Ciseli? Ada. Siapa Ciseli yang kemarin kita belajar? Dunia. Mantap Ciseli. Gampang-gampang kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. I dan J, oke? I dan J tolong dikerjakan di reason. Kita kasih waktu 3 menit ya untuk jelaskan I dan J, oke? Terima kasih Oma Alin, Ciseli, dan Uco. I dan J ya.
Kita mulai lagi berikutnya. Kita mau tanya sama Kakak Lina. Kakak Lina, apa artinya mendoakan murid-murid? C. Sorry, Kakak Lina, boleh satu kali lagi? Apa arti mendoakan murid-murid? Masih ada akses kepada Bapa bertutur-tutur. Ada putus-putus Kak Lina suaranya. Apakah yang lain sama? Say, kamu dengarnya sama, Say? Kurang jelas. Oh, iya. Halo? Nah, coba ini, Kak. Nah, ini sudah. Coba Kak Lina. Arti mendoakan murid-muridnya, Aha. artinya masih ada akses kepada Bapa atau belum tutup pintu. Apakah setuju, Sonder? Ya. Maribel apa? Apa artinya mendoakan murid-murid? Mama apa, Mah? Doanya sampai ke Bapak. Artinya masih ada akses kepada Bapa. Sayang, jawabannya apa, Say? Doanya sampai pada Bapa atau ada akses. Oke. Jadi jawabannya kalau didoakan Tuhan Yesus artinya masih ada akses kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus doanya kepada siapa, Kak Lina? Kepada Bapa. Itu dia. Jadi ini masih ada akses kan, Kak Lina? Ya. Terima kasih. Sayang, kalau nggak didoakan artinya apa, sayang? Tidak ada akses kepada Bapa atau tutup pintu. Oke, itu dia. Tidak ada akses kepada Bapa karena sudah tutup pintu. Ini dia ya. Oke. Iya. Kalau aku bikinnya begini. Gimana? Kan nggak ada akses tadi kan artinya dia pergi sendiri tanpa perantara gitu. Artinya close of probation tadi ya. Oh iya, dia udah close probation gitu, Kak? Kang, sama Kang. Dia pergi sendiri kepada Bapa Iya, tanpa betul. Dan bisa nggak, Kak? Mustahil kan? perantara. Nah, jadi kalau nggak ada Nggak bisa akses, ketemu mediator. ini melalui Tuhan Yesus kan? Nggak ada. Jadi kalau mau pergi sendiri. Jadi dia nggak ada akses karena Tuhan Yesus nggak mau apa? Doakan. Jadi ingat, kalau kita berdoa, walaupun kita mendoakan orang lain, ya, yang menyampaikan kepada Bapa siapa, Kak Lina? Apakah kita yang sampaikan ke Bapa? Tidak hanya Yesus yang menjadi perantara atau the way. Nah, itu dia. Terima kasih, Kak Lina. Oke. Sama C. Oke, sekarang kita jawab KLM ya. KLM. Kita kasih waktu 3 menit. KLM, 3 menit. Jadi K, Tuhan Yesus ini adalah siapa berdasarkan 2 ayat ini, ya. Kalau K kita kasih tahu lah, ini berdasarkan Yohanes 14:6 ya. Lalu siapa yang pergi berdasarkan Yohanes 16:78? Siapa yang datang berdasarkan 17:8 dan kata lainnya, oke? Itu dia. Silakan diisi lagi. Jadi ini yang belum jawab siap-siap. Tadi siapa aja yang belum ya? Baru Kak Lina sama Raymar. Tante Dia, siapa kata lain Yesus di Yohanes 14:6, Tante Dia? The way. Apakah di Sonder setuju? Mantap, Tante Dia. Oke. Jawabannya the way, ya. Ya enggak, aku baca kok. Enggak. Kalau gue nggak jelasin. Sekarang kita mau tanya, siapa tadi? Om Demi. Siapa yang mau pergi, Om Demi? Di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yesus. Dan kata lainnya apa, Om Demi? Kata lainnya Yesus di sini apa?
Yang tadi Tante Dia sudah bilang. Oh, jalan atau the way? Nah, itu dia ya. Ulang-ulang aja kan ini. Jadi Yesus adalah the way juga kan? Apakah Oma Alin sama jawabannya, Oma? Iya. Oke, mantap Oma Alin. Semangat terus. Lalu dibilang, siapa yang datang dan kata lainnya apa, Maribel? Dan comforter ini siapanya? Kristus. Mantap, Roh Kristus. Dan kata lainnya juga apa? Jadi waktu Yesus ada di dunia, dia masih tubuhnya itu jadi apa? The way. Waktu Roh Kudus datang, Roh Kristus datang, betul? Dia adalah the way-nya ke siapa? Ke siapa? Ke Bapa. Bapa. Itu dia ya. Nah, sekarang N dan O ya. N dan O, oke? N dan O, tolong, apakah itu apa yang semua di Zoom sudah atau mau butuh waktu lagi? Coba kerjakan lagi ya. Maribel belum ya? Ya, Maribel juga belum ya. Oke. N dan O kita kerjakan, kita kasih waktu 3 menit lagi ya. Jadi pertanyaannya, ini berdasarkan penjelasan kemarin, tambahan ya. Jadi kalau ini bilang kan nggak ada akses ke Bapa kan? Sekarang dengan pengertian baru, ya kalau Yesus itu the way, terus habis itu Yesus itu comforter, Roh Kristus, itu semua, jadi artinya didoakan, di N apa? Kalau tadi dengan pengertian 17:9 ada akses ke Bapa. Kalau nggak didoakan tidak ada akses ke Bapa atau tutup pintu. Nah sekarang berdasarkan tambahan ayat Yohanes 14:6 dan Yohanes 16:7 dan 8, apa artinya didoakan, dan kalau nggak didoakan, apa artinya? Itu ya, boleh ya, 3 menit ya. Jadi, mari kita lihat ya. Kita di bumi kan? Semua ada dosa kan? Terus Roh Kristus kan? Di sini. Ini ada Yesus di bilik Maha Suci, betul? Sekarang, dan Bapa kan, di tahta kan. Dan Yesus sampaikan, begini kan, Yesus sampaikan. Jadi, Yesus sebagai roh bekerja untuk dengar, dan gini kan, dia tegur kan, tegur dosa. Kira-kira kalau tegur dosa, terus kita enggak mau dengar, ya kita enggak mau dengar tegurnya, kira-kira kita berdoa kan? Apakah ingat enggak di ayat, kita lupa, bahwa kita punya doa yang terjemahkan Roh Kudus yang terjemahkan semua, Oma Alin. Sebenarnya kita nggak tahu loh apa doa kita loh, Oma Alin. Betul? Lalu dibilang, kira-kira kalau kita berdoa, Tuhan, ini, apakah kalau kita nggak mau ditegur, kalau kita ditegur, kita nggak mau dengar Roh Kristus, apakah sebenarnya kita sedang tolak kan? Apakah waktu kita berdoa, kira-kira ini pekerjaannya bisa nyampe nggak kalau kita sudah tolak pekerjaan awal, yaitu menegur? Oh, kita misalnya, Gidi, kamu ada bohong ya? Oh, kita nggak bohong, kita tutupin. Kita nggak bohong, kita nggak kayak gitu. Apakah kita sedang tolak rohnya ini? Gitin. Betul? Kalau tolak tangga awal bisa sampai ke atas nggak? Tidak. Makanya Bapak bilang, kalau kamu nggak mau terima pekerjaan anak saya sebagai Roh Kristus yang tegur dosa-dosa, saya nggak mau dengar kamu punya doa. Betul? Bisa lihat nggak? Gimana mau sampai ke atas kan, Oma Alin? Kalau Roh Kristusnya udah ditolak, Oma Alin. Bisa lihat? Ini dia. Ya. Ini melambangkan, saudara-saudara, Bapak nggak pernah main-main sama kita punya dosa. Itu dia. Bapak nggak pernah main-main. Ini ya, ini kutipan yang saya baca kemarin, dan saya itu kayak pas baca ini ya, coba ya kita share aja, karena topiknya bersamaan ya, saudara-saudara. Supaya ini boleh menguatkan saudara-saudara juga. Ya. Nah, ini dia. Ini di 74. Tunggu ya, kita mau ini dulu buka. Om Demi bisa ikutin ya, Om Demi. Ini
Dan saudara-saudara yang lain, Ciseli bisa ikuti ya, Ciseli. Bisa, tapi Cici mau ke toilet dulu ya, bentar. Oke, Ciseli. Mantap. Tante Dia bisa ikuti ya. Oh, ini dia ya. Terima kasih Tante Dia sudah sharing. Dia punya ayat-ayat. Bisa membantu kita ya. Ini dia. Terima kasih Tante Dia. Itu dari Tante Dia ya ayat-ayatnya. Duh, ini ya. Ini kita nggak bisa, ini dia. Ini ya, tolong diingat ini kutipan. Ini di FLB 74.4 dan titik 5. Bisa lihat di sini? Di bawah sini bisa lihat ya. Ini coba ya, saudara-saudara lihat, kita renungkan sama-sama. Dengan pelanggaran Adam, kehilangan apa Tante Dia? Eden. Lalu dia bilang, dengan pelanggaran Tuhan punya hukum, manusia akan kehilangan apa? Dan akan apa? Kehilangan kekal, betul? Dibilang, ini bukan dongeng-dongeng yang malas-malas, tapi ini kebenaran loh, saudara-saudara. Dibilang, kamu kira dengan kamu lakukan yang sepele-sepele, yang kecil-kecil itu, kamu enggak akan kehilangan surga. Adam aja gara-gara makan buah kehilangan Eden. Jangan pikir kamu bikin sesuatu yang kamu tahu salah, itu kamu enggak akan kehilangan surga seperti itu. Boleh? Tante Dia? Iya. Iya, ngerti. Saya tanya, sekarang kamu berdirinya ada di mana? Dibilang. Jadi kamu ada sebagai pelanggar atau penurut hukum Tuhan? Seperti itu. Lalu dibilang, itu adalah benar. Bahwa setan punya jalan itu kayaknya kelihatannya menarik semua. Tapi ingat saudara-saudara, semua yang mata kita bilang menarik, itu semua namanya tipuan. Jangan percaya. It is all a deception. Lalu dibilang, ya. Lalu dibilang di situ, dan di dalam kejahatan, jalan kejahatan yang kita pilih, walaupun awalnya menarik, akan ada penyesalan yang pahit sekali. Dan akan ada perhatian kita akan dunia itu akan membusuk semua. Dibilang. Ada konsekuensi ya. Betul. Nah, itu sampai situ aja ya. Apakah saudara-saudara bisa mengerti ini? Kutipan ini? Ya? Itu dia. Kita renungkan ya saudara-saudara supaya kita boleh jangan sampai darah Kristus yang membayar kita punya kesempatan kedua membuat kita kehilangan surga yang sebenarnya kita bisa dapat karena Kristus sudah menang di kayu salib. Itu dia. Ya. Ini Tante Dia masalahnya kemenangannya ini sudah tersedia loh Tante Dia. Tinggal kita mau pilih untuk menang. Jadi kalau dulu Adam dan Hawa pas dikeluarkan memang hopeless ya karena dosa sekarang udah kayu salib sudah ada, sudah jadi, sudah memang nggak bisa ditarik lagi ya. Kalau misalnya ini kita hidup di belum kayu salib, apakah deg-degan nih Tante Dia? Aduh, Yesus disalib, betul nggak Tante Dia? Aduh, Yesus disalib melawan nggak ya? Aduh, begitu kan Tante Dia? Tapi masalahnya sekarang kita hidupnya di setelah kayu salib, di mana kemenangan sudah dijamin untuk umat-umatnya yang mau masuk kembali ke Eden. Bayangkan, kalau iman Abraham, walaupun Kristus belum mati, dia percaya Kristus akan mati dan menang, apalagi kita yang sudah lihat kemenangan Kristus di kayu salib, apakah imannya harus lebih dari Abraham? Harusnya. Dahsyat nggak imannya Abraham Tante Dia? Belum melihat Yesus mati loh, tapi dia percaya, dia tinggalkan Ur Kasdim, dia persembahkan anaknya. Abraham begitu kenal siapa juru selamatnya. Walaupun juru selamatnya belum datang ke dunia dan mati. Kita umat di akhir zaman, Kristus sudah mati, disalib,
salib digantung sana sini, masih aja bilang begitu berat ikut Tuhan, harus sangkal diri. Apakah kita kenal juru selamat kita, saudara-saudara? Dan puji Tuhan kalau saudara melihat itu ada dalam diri saudara, dan jangan pernah rasa aman kalau kondisi itu masih ada terus. Berjuanglah, jangan mundur kalau ada kondisi seperti itu. Karena Tuhan bilang, saya siap sedia mau menyelamatkan. Tapi kenapa, JD, kamu nggak percaya-percaya sama saya? Kenapa, Reinmer, kamu nggak percaya-percaya sama saya? Kenapa, Alin, nggak percaya sama saya? Dan semua yang ada di Zoom, kenapa nggak percaya sama saya? Saya sudah dipaku. Kamu mungkin lihat salib tiap hari, tapi kamu nggak pernah mengerti maknanya. Apa waktu yang saya gunakan, yang saya berikan nafas tiap hari, apa yang kamu gunakan sekarang kalau bukan untuk mengerti tentang kuasa saya? Betul nggak, Tante Dia? Iya. Itu ya. Kalau kita memang saudara-saudara, kita rasa lemah, kita rasa kita punya, beban berat, kalau Tuhan masih kasih kita nafas, artinya Tuhan bilang, tolong Gedi, cari saya sampai dapat. Kamu belum temukan saya, karena kamu masih rasa beban. Karena apakah Tuhan bilang, bebanku ringan? Betul, Tante Dia? Apakah kita mau rasakan itu beban memang ringan? Atau kita baca-baca tapi kita nggak pernah rasa ringan? Itu bukan umat Tuhan. Kalau Tuhan bilang ringan, kita memang harus rasa ringan. Walaupun di depan ada gunung batu yang sangatlah besar yang nggak pernah kita daki. Tapi kita bilang, tiap langkahku, betul, Idin? Diatur oleh Tuhan. Jangan lihat seberapa tinggi gunung, tapi percayalah langkah demi langkah Tuhan mau tuntun sampai di atas, saudara-saudara. Itu loh, harus kita renungkan baik-baik. Karena perjalanan kita mau daki tambah curam jalannya. Kalau jalan masih kerikil-kerikil saja kita sudah mengeluh, apalagi nanti kalau landai, licin, waktu hujan, guntur, kita akan bilang, Tuhan tinggalkan saya. Kalau sekarang saya sudah menyerah. Padahal Tuhan enggak pernah tinggalkan kita loh, saudara-saudara. Kita sudah tertipu dengan muslihatnya setan yang kita percaya. Betapa sangat sedih Tuhan Yesus kalau kita lebih percaya setan yang enggak pernah mati untuk kita, yang malah mau membuat kita mati sama-sama dia, daripada Tuhan Yesus yang mati untuk kita semua. Sangat sedih nggak? Itu sama mati dengan kita. Betul. Setan, Aku baca di mana ya? gimana Tante Dia? Kamu buka. Ya, tadi apa yang Gedi baca itu, yang Bedi bilang tadi saya udah baca, cuma saya lupa di mana bukunya. Oh, mantap. Oh, betul itu seperti itu. Betul nggak Tante Dia? Masa kita mau percaya sama setan yang ajak kita mati sama-sama dia, tapi juru selamat yang bilang, ayo jangan hilang, saya mati untuk kamu nggak perlu mati lagi, saya gantikan, kamu punya eternal death, betul? Kamu punya kematian kekal, saya gantikan, kamu nggak usah pilih itu, kamu bisa. Kita lebih percaya setan. Setan bilang, susah, berat, ke kamu, dia begini, kita pakai, kita layani itu perasaan sampai sumsum tulang belakang. Padahal itu perasaan kalau kita kasih ke Kristus, Kristus bilang, saya udah mati untuk perasaan itu. Kamu tinggal pilih untuk tidak layani, saya kasih kuasanya. Mantap loh, hidup tanpa rasa-rasa yang nggak enak, itu mantap sekali, saudara-saudara. Jadi, ya Giseli, silakan. Ya, udah country living aja setan masih terus kejar ya. Apalagi masih hidup di kota kayak Cici gini, gila, susah banget. Terus-terusan dihajar. Ciseli. Ya. Kalau dihajarnya semakin terus-terusan, artinya Ciseli harus baca pikirannya setan. Kalau sudah semakin dekat waktunya, Ciseli. Artinya Ciseli harus pikir semakin dekat waktunya, artinya Ciseli harus benar-benar percaya, sehingga walaupun semakin dahsyat dihajarnya, walaupun di kota sekalipun, Giseli bilang, kamu buang-buang waktu setan, coba-cobai saya, karena
saya selalu menampakkan kemenangannya Kristus karena saya buktikan kamu punya cara-cara tipu saya nggak ada gunanya. Bisa nggak Ciseli kayak gitu? Bisa ya Ciseli? Harus begitu loh Ciseli. Mau di kota, Orang-orang di luar kita itu bener-bener kayaknya hidupnya nyaman-nyaman aja, nyantai, aman dan damai seperti yang Yesaya bilang ya. Siapa itu Ciseli? Iya, orang-orang sekeliling, Cici, teman, semua pelanggan ataupun saudara. Ya santai-santai aja gitu. Ciseli, Kayaknya hidup mereka baik-baik aja. Ciseli tahu nggak? Sebenarnya di luar banyak umat Tuhan. Cici hajar habis lu bener. Banyak loh umat Tuhan di luar Ciseli yang lebih percaya Tuhan daripada kita yang mengaku umat Tuhan loh. Jadi kalau itu harus sebagai tamparan kita Ciseli. Kalau ada orang luar yang lebih percaya sama kita, yang kebenarannya Tuhan sudah kasih semua, betul nggak Ciseli? Dia tinggal tunggu hari Sabat nggak Ciseli? Orang-orang yang kayak gitu Ciseli. Betul. Tadi juga pagi. Pas yang kamu lagi BS ya. Teman Cici yang udah Cici kabarin tentang semua deh. Tiba-tiba dia mungkin dengar khotbah pendeta hari Minggu karena memang dia gereja hari Minggu. Dia menentang lagi gitu. Jangan terlalu percaya nubuatan lah, bla bla bla, hati-hati, katanya nanti disesatkan apa. Ya udah, nggak tahu gimana deh, tiba-tiba Roh Kudus diingetin tuh ayat-ayat Alkitab gitu ya. Udah nggak tahu itu ayatnya di mana, tapi cari di Alkitab di handphone ada, Cici kirim, diem dia langsung. Dia bilang ya udah imani apa yang sudah kamu dapat, dan gua imani jalani apa yang sudah gua dapat juga. Berat, jadi sumpah berat banget. Ciseli, biarlah besok kalau Ciseli harus pindah cepet-cepet ke Manado ya. Amin. Kalau Tuhan buka jalan ke sini, silakan Ciseli. Ditunggu saya. Selamat berjuang, kita berjuang sama-sama Ciseli. Silakan. Ya. Ciseli, jadi mau Ciseli mulai besok nggak pernah bilang berat lagi karena walaupun di kota Tuhan berserta Ciseli. Karena Ciseli percaya Tuhan lagi mau tuntun Ciseli ke tempat yang Tuhan mau tunjukkan Ciseli ya. Sangat percaya, Cici semakin dihantam di situ kayak Roh Kudus tuh kayak langsung ngingetin itu Tuhan masih sayang banget sama kamu, masih panggil kamu sel. Jadi setan pakai orang-orang di sekeliling kamu buat supaya Cici balik lagi ke kehidupan yang lama. Gitu. Betul. Ciseli, kita punya pikiran ini dahsyat loh Ciseli. Contohnya Hawa ya Ciseli. Tuhan bilang kan, kamu kalau makan mati. Ketika ada yang masuk jahat satu, dibilang kamu nggak akan mati. Benar-benar percaya Ciseli, setan, Hawa, betul nggak Ciseli? Betul. Jadi Ciseli harus belajar positive thinking. Jadi kalau Ciseli di otak ini Ciseli latih, ini berat. Ciseli akan rasa berat terus Ciseli. Tapi kalau Ciseli dalam kuasa Tuhan ini ringan. Tuhan tolong, harus positif seperti itu Ciseli. Karena kita punya perjuangan akan tambah berat kenyataannya, tapi kita nggak akan rasa berat Ciseli. Tapi tadi teman Cici tuh bilang bahwa kita tuh udah diselamatkan sama Yesus, jadi kita pasti selamat. Terus Cici bilang, kita ini berdosa. Lu tuh nggak ngerti pelajaran tentang Ka'bah kan? Karena stopnya cuma di baptisan tuh selesai gitu. Lu nggak tahu Yesus ada di mana kan setelah itu harus mengerjakan apa di bilik Maha Suci. Mereka kan nggak punya doktrin itu gitu. Terus mereka pokoknya percaya aja bahwa mereka sekali selamat tetap selamat. Nah itu dia. Nah, terus Cici bilang bahwa kita ini masih berdosa, kita ini harus sempurna. Kita nggak bisa sempurna, bla bla bla. Terus Cici bilang aja, udah deh kita nggak usah berdebat. Apa yang lu dapat, lu imani aja. Terus apa yang gue dapat, gue imani juga. Iya, Ciseli. Ya kadang kalau misalnya mau percaya bahwa Cici, Tuhan tuh sayang sama Cici jadi kayak ngerasa, aduh gue kepedean nggak sih? Memang kenyataannya Ciseli, sayang sekali loh Ciseli. Itu nggak kepedean. Malah rasa begini yang gawat Ciseli. Aduh kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya. Itu setan sudah merasuk.
Apalagi kita habis bikin dosa kan. Aduh, setan kayaknya udah benci, Tuhan kayaknya benci sekali sama kamu. Kamu bikin terus. Itu yang gawat, Ciseli. Bisa lihat nggak, Ciseli? Kalau Ciseli rasa Tuhan sangat cinta, itu puji Tuhan. Halo, Ciseli bisa dengar? Iya, dengar, Dedi. Iya, Ciseli. Semangat ya, Ciseli. Terus ya, Ciseli. Ikut terus ya, Ciseli. Untuk saling menguatkan ya, Ciseli. Maju tak gentar ya, Ci. Ingat, Ciseli, positive thinking terus ya, Ciseli. Iya, Dedi. Ya, mantap. Oke. Luar biasa ya, Tuhan punya kebaikan ya, Oma Alin. Ya, sampai hari ini. Iya. Tuhan jaga kita semua ya. Iya, puji Tuhan. Tuhan ya. Saudara-saudara, ini kita mau ingatkan, ini waktunya udah lebih dekat lagi. Ya. Ron Watt bilang, karena waktu udah semakin dekat, setan redouble his effort, betul? Dia dobelin dia punya usaha. Kalau kita enggak berusaha untuk pilih dan jadi contohnya, aduh, kok kita imannya lemah sekali ya? Kok kita nggak percaya, kita sering negatif, kita khawatir gitu kan? Artinya kita nggak mengelilingi diri kita dengan yang kuat. Betul nggak itu? Contohnya firman atau apa, kita nggak renungkan. Kalau kita di saat kita pikir khawatir, pasti kita nggak lagi ingat Matius 6 ayat 33. Pasti itu. Betul nggak, Oma? Itu hilang semua ayatnya kan, Oma? Itu yang kita alami juga. Bukan cuman mungkin ada beberapa isem yang di Zoom. Ini Gedi juga alami. Ketika khawatir, itu Matius 6 ayat 33, semua nggak ingat. Tetapi ketika kita renungkan, ketika itu muncul, kita hantam itu dengan ayat-ayat, Tuhan mau take care. Nggak mungkin Tuhan nggak mau take care, betul? Nggak mungkin Tuhan nggak mau take care. Kita lihat bukti zaman waktu masa lalu. Waktu saya ini, Tuhan take care. Tuhan jaga. Tuhan ini, Tuhan jaga. Gimana Tuhan nggak mau jaga saya sekarang? Itu loh, saudara-saudara. Pengalaman kita dengan Tuhanlah yang akan menyanggupkan kita jalan terus. Kalau kita ragukan, di situ loh awal kita punya kemerosotan dan tinggalkan kebenaran. Iya, Ciseli? Jadi, ya. Kalau kita menegur, misalnya negur ya entah teman atau saudara gitu ya atau anak misalnya dia lagi melakukan sesuatu yang bertentangan lah sama firman Tuhan misalnya. Kita menegur. Terus responnya katanya kita menghakimi. Menurut kamu gimana? Halo, Ciseli. Ciseli, boleh itu dijawab Sabat sore waktu kita belajar? Boleh, Ciseli, karena itu supaya kita mau selesaikan ini, Ciseli, nggak keluar jalur, boleh? Oke. Besok ya, Ciseli. Itu jangan menghakimi aja kita belajar, jangan menghakimi, oke, Ciseli? Supaya ayat-ayat, kutipan kan lebih mantap tuh, Ciseli, gitu. Iya. Oke, mantap. Ya. Jadi besok kita mau belajar tentang menghakimi ya. Menghakimi itu gimana sih? Oke. Oh, ini kita punya, kayaknya kita karena waktunya, kita mau jawab sampai T aja ya. Semua sudah toh? Oke. Jadi yang besok 1-11 kita mau jawab besok juga ya. Sebelum kita belajar menghakimi, Sabat sore kita mau belajar apa? Kita mau jawab 1-11 ya. Jadi kalau yang mau jawab silakan ya di rumah besok. Oke. Tadi sampai siapa ya? Waduh, gara-gara dalamnya ya ini. Uco ya. Tidak ada Roh Kristus yang sebagai penghubung kan? Sebagai penghubung antara bumi dan surga kan? Renungkan ini ya. Lalu, Uco, siapa yang bukan kata lain dari Yesus, the way, comforter? Siapa? Oke. Bagaimana dengan Om Jeffrey? Gimana? Yang P, Om Jeffrey. Yang P. Apa yang bukan kata lain dari L dan M? Apa ini? L dan M apa ini? L.
Yesus, L dan M itu Yesus, the way, comforter, Roh Kristus. Siapa yang bukan Yesus atau the way? Roma 3:12. Orang berdosa. Apakah semua orang, Om Jeffrey? Ya, semua. Karena Roma 3:12 bilang all, kan? Semua Iya. telah keluar menyeleweng, kan? Iya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita mau tanya sama Sayang. Say, kenapa kok bisa semua orang yang bukan the way atau yang bukan Roh Kristus, bukan comforter, kenapa, Say? Halo, Say? Bisa dengar, Say? Oke, kita mau tanya, apakah ada yang mau coba jawab? Kenapa kok semua orang ini, coba ya di-zoom dulu ya, Din. Kalau nggak ada, baru itu. Oke. Apakah ada yang, ya siapa? Om Alin? Silakan. Kenapa semua orang bukan the way gitu? Kenapa? Karena semua orang Karena semua sudah orang. berdosa. Kalau Dan yang berdasarkan ayatnya apa, Oma? Karena semua orang sudah berdosa. coba Tidak bahasa Inggris. tidak ada yang Karena semua orang tidak ada yang benar. Ya. Karena semua orang sudah keluar apa, Oma? Gone out. Keluar jalan, the way. Keluar jalan. Artinya kalau keluar jalan bukan apa, Oma? Bukan the way, kan, Oma? Nah, itu dia. Jadi Oma bisa lihat nggak ada di dunia ini yang bisa memperantarai antara manusia berdosa dengan Bapa. Even lewat doa. Cuman Yesus. Bisa, Oma? Ya, betul. Jadi kita harus hapus. Kita punya pemikiran, oh kita mau minta tolong dulu didoakan si ini. Karena dia akan didengar Bapa. Apakah yang cuman Bapa mau dengar cuman Yesus, Om Alin? Iya. Nah, itu dia, Om Alin. Ya, luar biasa loh. Ini sangat menghapus PCI kita yang salah. Itu dia. Oke, lanjut ya. Kita kurang 5 lagi. Oke. Oleh karena Q berdasarkan ayat 1 Timotius, jadi karena semua orang bukan the way, berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 5, apa? Kita mau tanya sama siapa ya sekarang? Apakah Tante Dia mau coba jawab? 1 Timotius 2:5, kalau semua orang bukan the way, artinya berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 5, apa Tante Dia? Sebentar ya. 1 Timotius 2:5. Hanya satu mediator ya? Betul? One mediator. Hanya satu mediator, kan? Jadi, Tante Dia, kalau misalnya ada yang bisa memperantarai doa, contohnya ada orang ya, yang bisa, saya didengar Bapa, doa saya didengar Bapa. Apakah 1 Timotius 2 ayat 5 harusnya ada 2 mediator, Tante Dia? Betul nggak, Om Alin? Iya. Tapi ini cuma apa, Om Alin? One mediator. Jadi, Om Alin, masih bisa toh saling mendoakan, Om Alin? Tante Dia masih bisa toh? Masih, no. Masih, Yakobus 5 ayat 16 kan? 5. Harus saling mendoakan kan? Apa syaratnya berdasarkan konteks pelajaran ini? Kalau mau mendoakan harus apa? Dulu ya. Harus merasa diri yang tadi ya. Oke, itu betul kan? Nggak boleh nggak mengaku lah, sudah mengaku kan, Oma? Harus mengaku. Ada ini kan? Yep. Pastikan yang mau kita doakan sudah akui kan? Contohnya kita mau doakan orang sakit. Pastikan dia sudah akui. Kamu punya pelanggaran, tahu nggak apa? Betul nggak? Iya. Kamu tahu nggak akibat sakit kamu sebelum saya minta untuk doakan? Kamu minta untuk saya doakan. Yang kedua adalah tunjukkan apa?
yang udah belajar kemarin? Ciseli atau siapa? Bukan the way. Kak Lina. Tunjukkan bahwa the way-nya siapa? Tuhan Yesus. Itu dia. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kredit kita doa itu kita. Aduh, mantap. Iya, betul sekali, Cik. Apalagi gini, aduh mantap banget ya didoain sama pendeta ini karena langsung dijawab. Anak saya besok turun panasnya, contohnya gitu. Duh, Betul, Cik. pendetanya langsung. Kemarin Iya gimana, Oma? Kemarin gimana? Kemarin kita ada ke adik saya kan itu dia pendeta Pentakosta. Nah di rumahnya ada Pak Pendeta Ibu Pendeta yang sedang sakit pokoknya. Dia bilang begini ke kita dengan Kak Opin. Oh kita doakan dia setiap pagi apa. Terus dia bilang oh pengalaman sudah banyak katanya orang yang datang dia sudah mulai terkenal. Doakan terus sembuh. Terus kita di Opin bilang selain apa lagi yang dilakukan sehingga dia sembuh, dia bilang oh kita doa. Terus kata Opin kan hati-hati Pak Pendeta jangan semua dibilang pendoa gitu. Nah, itu dia. Kayaknya dia banggakan diri udah mulai ngetop gitu. Jadi Kali ya Oma. Ini pelajaran kebuka kan, kebongkar kan? Kita ya memang nggak ikut pelajaran ini kan mungkin ini baru ya cuman berapa hari lalu kita nggak bisa jawab dia apa sih ternyata ini sudah jawabannya. Puji Tuhan tepat pada waktunya ya Oma semua. Iya. Puji Tuhan Oma. Oke kita lanjut ya sekarang. Nah Itin sekarang orang yang sekarang saya doakan berdasarkan Yeremia 6:16 ada di mana? Pathway. Di ways yang dari satu. Ada di ways kan? Karena dibilang stand in the ways kan? Jadi kalau paling nggak ada dua pilihan kan, Oma? Iya. Oke. Jadi ini kita ini kalau mau mendoakan orang ada dua kategori. Yaitu pertama orang yang sudah tahu itu benar, yang kedua orang yang sudah tahu benar dan salah ya. Yang kedua orang yang enggak tahu itu benar dan salah itu akan dijawab di nomor 1 sampai 11. Itu dia. Nah, oke. Apakah sudah bisa jelas semua? Sekarang di Yeremia 6:16 ini ada orang yang berdiri di dua pilihan jalan gitu. Ada persimpangan jalan. Betul nggak, Oma? Yeremia 6:16 kita punya ayat familiar kan? Oke. Sekarang Mama, apa yang saya doakan ke orang itu? Mungkin kita lihat ayatnya dulu ya, supaya yang baru-baru ikut Bible Study bisa lihat bahwa ada ayatnya itu. Sebentar ya, kita buka ayatnya. Yeremia 6:16. Kita bahasa Inggrisnya aja ya, saudara-saudara. Nanti kalau ada yang mau terjemahin, kita tolong terjemahin. Dibilang apa? Stand ye in the ways. Ada orang yang jalan, kan? Ini jalannya di jalan persimpangan lah, ini kan? Persimpangan jalan, karena lebih satu, kan? Dan orang ini harus apa, Oma? Untuk jalan yang apa? Di all path. Jadi, kalau ini orang ini jalan, ya kan? Ada dua jalan gini. Dia harus tanya apa? Yang all path, betul, Oma? All path. Yeah. Jadi antara satu ini all paths kan? Dan itu good way, betul? Dan harus walk, betul? Dan akan temukan istirahat di jiwanya kan? Itu dia. Nah, sekarang Mama ya. Mama, apa yang saya doakan kalau orang yang sudah lihat dua pilihan ini? Dia bisa lihat jalan itu. Dia lihat? Dia sudah lihat loh. Ya, harus tanya. Ini sudah lihat atau belum kasusnya? Sudah. Sudah lihat kan? Jadi yang saya doakan sekarang dia tahap kedua, Pak. Tahap kedua pilih untuk minta. Betul? Jadi yang saya doakan adalah Tuhan, biarlah orang ini minta
all pet. Betul, Oma? Karena Oma Alin, saya nggak pernah bisa mintakan Oma Alin all pet untuk Oma Alin. Jadi ataupun Oma Alin nggak bisa mintain Gedi tolong, Oma Alin tolong mintain saya all pet dong. Terus Tuhan kasih all pet ke Oma Alin saluran. Apakah Oma Alin mediator? Enggak. Bisa ngerti ya? Jadi kalau kita doakan orang, gini, kita doakan orang, yang gitu paling dasar adalah kita kadang doakan gini, Tuhan biarlah dia bertobat dari jalannya. Padahal dia belum minta loh, Oma. Apakah yang paling pertama pertobatan dia minta dulu, Oma? Kalau orang yang nggak pernah minta sama Tuhan, apakah bisa? Nggak bisa. Makanya kalau kita berdoa sekarang, Kak, apakah harus hati-hati? Maksudnya, kalau kita lebih banyak belajar, kita ngerti kan apa sih yang Tuhan mau, betul nggak? Contohnya gini, Tuhan, tolong kasih kekuatan. Tuhan bilang, saya sudah kasih. Kamu yang nggak pernah pilih, betul? Buktinya apa saya kasih kamu kekuatan? Setiap hari jantungmu berdetak. Tapi jantungmu berdetak, kamu gagal, kamu jatuh terus dalam dosa. Apakah itu sama saja nggak percaya kalau jantung kok bisa berdetak? Betul nggak, Oma? Betul. Iya. Jadi, ini memang, kita rasa sangat di-cleansing ya. Sangat di-cleansing dari doa, ya, supaya kita lebih memaknai percakapan kita sama Tuhan nggak asal bunyi, betul nggak, Oma? Ini doa loh. Doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau doa kita salah-salah, nggak sangka, nggak aneh, nggak kaget kalau kita punya kehidupan pun salah-salah, betul nggak? Itu dia, ya? Cece. Ya, Oma, silakan. Yang Cece bilang tadi, orang nggak tahu apa yang orang punya doa, nanti Tuhan yang sampaikan itu bagaimana ya? Kalau gini. sesuai. Jadi, Oma, apakah Bapak nggak bisa benar-benar separate sama kita, Oma? Jadi kalau langsung bisa nggak, Oma? Jadi kayak kita ngomong sama Bapak gitu nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Jadi yang harus sampein siapa? Anak kan? Tapi apakah karena anak yang sampein kita nggak minta sama Bapak? Apakah Tuhan Yesus yang mewakili minta untuk kita atau kita yang minta harus? Kita yang minta. Itu dia, Oma. Oh. Jadi contoh. Oma, silakan. Terus maksudnya Tuhan kita yang minta. Terus yang maksudnya yang tadi itu yang kita bilang bahwa Cece bilang kita ini tidak tahu apa yang kita punya doa, maksudnya gimana ya tadi? Oh, maksudnya dulu kita nggak tahu bagaimana kita punya doa, Oma. Jadi kita salah berdoa gitu maksudnya. Itu yang kita bilang. Oh, salah mengerti berarti kita. Oh iya, itu yang kita bilang tadi itu. Jadi dulu kita nggak tahu kita punya doa sembarangan gitu loh. Jadi salah satunya gini, Tuhan tolong kasih Oma Alin kekuatan gitu kan. Padahal Tuhan udah kasih kekuatan. Tapi kita yang nggak pilih kan untuk ambil itu kekuatannya. Nah, itu dia. Iya. Doa kita sekarang apa? Tuhan biarlah Oma Alin pilih untuk menerima kekuatan yang Tuhan sudah sediakan. Itu dia. Sekarang bukan lagi Tuhan tolong, Tuhan padahal sudah tolong. Buktinya apa? Sudah mati kan, Oma? Jadi nggak usah ada bukti lagi sebenarnya Tuhan mau tolong apa enggak. Itu dia. Tuhan benar-benar kalau sudah di kayu salib, mau tolong apa aja saudara-saudara untuk kita selamat loh. Kita aja matanya yang terlalu mempersempit, Tuhan bisa apa, kita sempitkan. Tuhan punya kesanggupan. Aduh, kalau kita memperluas, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kita bisa lihat loh kedahsyatannya Tuhan bisa apa aja, saudara-saudara. Laut merah pun Tuhan bisa belah. Jangan jadikan itu cuma cerita Alkitab yang, waduh mantap, tapi kita nggak bisa rasakan mantapnya di kehidupan kita. Kita tahu mantapnya Tuhan di cerita, itu nggak bisa membuat kita bertahan di krisis, saudara-saudara. Tapi kita harus rasakan mantapnya Tuhan di pengalaman kita sehari-hari. Hadapin hal-hal yang kecil sekalipun. Bagaimana kita lihat, aduh, ya Tuhan ubah saya
Saya minta tolong, waktu itu saya rasanya mau rayani perasaan, rayani cemburu, rayani iri, tapi Tuhan tolong. Saya berperang lawan diri saya yang adalah musuh terbesar saya sendiri. Betul nggak? Betul. Tuh ya, saudara-saudara berperang terus ya, kita berjuang. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya Om, ya itu. Oh, apa? Tuhan biarlah orang ini minta olpet. Tambahin sendiri ya. Pokoknya Tuhan biarlah orang ini minta olpet. Lalu pilih kan? Habis minta Tuhan kasih harus pilih kan? Harus pilih dan apa? Jalan atau OB kan? Jadi kita bagian kita cuma doakan orang itu pilih kan? Minta kan? Habis minta pilih jalan. Dan di luar itu kita nggak bisa kan bikin apa-apa. Bisa mengerti nggak? Di luar itu kita nggak bisa bikin apa-apa selain doakan orang itu minta. Kalau orang itu minta, kita nggak minta, kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu dia. Memang kayaknya kelihatannya sadis ya. Tapi itulah Tuhan punya cara, saudara-saudara. Tuhan karena sekali lagi yang Gedi selalu renungkan, orang Tuhan itu nggak pernah memaksa. Itu dia. Tuhan nggak pernah memaksa orang. Kalau orang itu pilih hilang, daripada tersiksa di surga dengan keperaturan Tuhan yang sangatlah dahsyat, yang dia rasa beban di bumi, Tuhan bilang lebih baik kamu nggak masuk. Karena kamu di dunia aja kamu anggap itu beban. Apalagi kamu mau tinggal selama-lamanya di surga. Betul nggak Om Alin? Betul. Jadi Om Alin, apakah kalau kita masih rasa beban, itulah yang harus dikerjakan dengan takut dan gentar Om Alin. Supaya itu rasa beban itu jadi ringan. Karena Tuhan bilang, kamu akan find rest. Kamu kalau pikul kuk sama saya akan find rest. Bisa nggak kita rasa itu? Ayat benar-benar terjadi dalam kita. Bukan kita baca-baca aja. Harus kita buktikan, saudara-saudara. Itu dia. Harus kita bisa buktikan dalam hidup kita. Dalam masalah-masalah kecil, apapun yang ya kita punya kelemahan-kelemahan. Ya, yang rasa kita, aduh kayaknya kita nggak bisa maju lagi di dalam jalan sempit ini. Atau apapun itu pergumulan kita yang membuat kita rasa beban, nggak bisa maju, itu harus kita taklukkan, kita renungkan. Kok bisa ya saya begini? Reason. Itu dia. Ya, oke. Kenapa? Jelaskan kenapa saya berdoa seperti U. Mana U? Kenapa saya berdoa seperti U? Nah, ada yang mau jawab? Ini terakhir ya. Itin? Lihat akan bertanya dan akan dijawab dan bisa pilih sesuai makin saja. Oke. Ada yang lain mencoba? Kenapa saya harus berdoa seperti U? Karena kenapa saya cuman berdoa cuman U aja? Karena Itin apa tadi? Satu kali lagi, boleh? Karena kalau lihat sama dengan kutip Yeremia 6 lihat akan bertanya dan akan dijawab. Ini sayanya sayang. Saya. Kalau saya cuma berdoa Tuhan biarlah orang ini minta olpet, pilih dan berjalan gitu. Saya mau dia jalan. Bukan? Karena saya tidak bisa berikan pet saya. Karena saya tidak bisa mintakan kan Oma? Mintakan orang lain kepada olpet orang lain pada Tuhan kan? Iya. Orang yang butuh yang harus minta kan Oma? Betul. Ini loh cara Tuhan saudara-saudara. Yang butuh minta kata Tuhan. Matius 7:7. Kalau kamu minta saya akan pasti kasih. Buktinya foolish kan Oma? Dia jalan tanpa minyak. Tuhan nggak, apakah Tuhan nggak mau kasih? Bukan kan Oma? Tuh foolish nggak pernah apa Oma? Dia cari sendiri. Nggak pernah minta. Ya? Oke, saudara-saudara. Kita, apakah ini sudah boleh difoto atau di apa? Nanti kita kirim ya di grup. Iya Oma? Ada Tante dia ya? Sorry. Suaranya hampir sama. Silakan Tante. Iya. Jadi misalnya saya mendoakan anak saya gitu. Saya minta tuh
tolong anakku ini mencintai kebenaran gitu ya, misalnya tolong supaya hatinya itu memilih Tuhan. Itu boleh nggak gitu? Padahal dia nggak minta. Atau mungkin dia minta tapi dia nggak pernah bilang ke saya gitu. Gimana tuh? Jadi Tante Dia mau doakan anak Tante Dia supaya pilih begitu kebenaran yang dia sudah tahu. Iya, supaya dia mencintai gitu. Enggak tahu lah dia itu tahu atau enggak gitu, tapi hati saya mau supaya dia itu mencintai kebenaran gitu, gimana? Nah, pertanyaannya dia tahu apa itu kebenaran nggak Tante Dia? Kalau, nah ini berikutnya 1-11 nih Tante Dia. Ada orang doa untuk orang yang benar-benar nggak tahu apa itu kebenaran. Seperti Saulus. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ini cuplikan 1-11 ya Tante Dia, karena ini udah di review juga kan. Jadi 1-11 ini mau menjelaskan untuk kita doa sama orang yang nggak tahu kebenaran sama sekali. Jadi belum tahu lah, belum bisa lihat mana yang benar dan salah gitu kan. Ini seperti Saulus doanya. Saulus kan dulu bunuh murid-murid Yesus kan Tante Dia. Bunuh. Apakah dia nggak tahu kebenaran yang mana kan? Dia pikir yang dia buat benar kan Tante Dia, betul nggak? Maksudnya nggak tahu kebenaran tuh gitu ya? Betul nggak? Nah, apakah Tante Dia ketika dia di Damsyik dia bertobat kan di situ? Dia Tuhan memperkenalkan dirinya ke dia kan? Dengan cara musibah dia harus buta kan Tante Dia? Iya, betul. Artinya Tante Dia kalau urutannya harus lihat dulu 2 jalan, betul nggak? Harus lihat apakah untuk yang lihat untuk melihat kebenaran ini harus ada yang doakan Tante Dia. Jadi Tuhan, kalau dia belum lihat kebenaran, doanya Tuhan biarlah dia lihat kebenaran, bisa lihat kebenaran walaupun lewat musibah sekalipun. Oh, yang tadi dikatakan Kak Randy kemarin itu ya, saya dengar itu. Betul nggak Tante Dia? Ini dia punya ini. Jadi kalau mau doakan orang yang ini, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan lewat musibah untuk lihat kebenaran, biarlah itu terjadi, betul nggak? Ya. Betul nggak Tante Dia? Kayak Saulus kan? Harus buta dulu. Dan ternyata itu doanya siapa? Stefanus. Betul? Iya, betul. Nah, itu doanya Stephen loh. Yang dia bilang, Tuhan, apakah Saulus salah satu yang ada di situ kan? Menganiaya Stephen kan? Apakah Stephen berdoa, Tuhan, janganlah dipertanggungjawabkan dosa-dosa ini kepada orang-orang di sini, betul? Karena mereka belum tahu apa yang mereka buat. Apakah Stephen berdoa tanpa terjemahannya, Tuhan, tolong kasih kesempatan untuk mereka lihat kebenaran, betul nggak? Walaupun mereka sekarang sudah aniaya saya, mereka belum tahu yang benar, Tuhan, betul nggak? Apakah salah satunya yang Stephen doakan yang terjawab adalah Saulus? Nanti kaget kan Oma Alin pertemuan Saulus dan Stephen? Iya. Oma Alin, apakah waktu di surga nanti Saulus, sorry kita bukan Saulus lagi tapi Paulus, betul nggak? Hah? Kok bisa? Betul nggak? Paulus bilang, thank you brother, kamu punya doa. Aduh. Mantap loh. Jadi kita harus saling mendoakan kan Oma Alin, tapi bukan karena kita mediator, betul? Karena kita punya doa lebih mantap dari Oma Alin, bukan kan Oma Alin? Kita saling mendoakan supaya kita bisa lihat, bisa pilih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Itu dia. Dahsyat loh, Tuhan punya kebaikan. Semangat terus ya saudara-saudara. Jalan semakin sempit, tapi kuasa Tuhan makin banyak yang akan kita rasakan. Karena kita akan rasakan hal-hal yang kita di jalan lebar nggak pernah rasakan, saudara-saudara. Karena kita udah di jalan lebar, kita pegangan sana, pegangan sini kan. Pas jalan sempit, lepas. Kok bisa jalan terus kita udah lepas? Dulu di jalan lebar, kirain ini harus dibawa terus. Kok bisa ya kita lepas, kok bisa jalan terus? Saudara-saudara akan kayak gitu.
Dan sampai akhirnya saudara ketemu sama yang memegang tangan saudara, yaitu juru selamat saudara dan saya. Oma mau lihat siapa yang selalu pegang Oma? Amin, mau. JD pun mau. Tapi apakah kita sekarang rasakan pegangannya itu dalam kehidupan kita, terutama dalam krisis? Ya. Kalau kita lagi tergoda emosi, kita lagi tergoda khawatir, apakah kita ingat muka juru selamat kita lagi sedih melihat pilihan kita untuk lakukan seperti itu? Apakah kita seperti Yusuf? Bagaimana saya mau berdosa terhadap Tuhan yang sangat mengasihi saya? Apakah itu kita punya apa ya? Kita punya ungkapannya dalam hidup kita, atau kita hantam aja terus ya kita bikin begini, aduh lemah, aduh kayaknya Tuhan sudah tolak saya, aduh, akhirnya self pity kan, mengasihani diri, ini lama-lama bye gitu kan. Aduh, saudara-saudara, jangan maju bangkit ya. Kalau masih ada nafas, Om Alin masih ingat kan, lebih baik singa yang mati atau anjing yang hidup? Lebih baik anjing yang hidup. Gak apa-apa, baik jadi anjing yang hidup daripada singa tapi sudah mati kan, Om Alin? Ya. Kalau orang sudah menang, mati, nggak apa-apa. Singa pemenang kan? Kalau walaupun anjing ya kan, Mas, anjing itu kan konotasi negatif, orang Samaria Gentiles kan, Oma? Orang yang nggak tahu kebenaran, gagal terus dalam kebenaran. Tapi kalau selama itu masih hidup, masih nafas, Tuhan boleh jadikan kita jadi singa suku Yehuda, betul? Ingat terus ya, saudara-saudara, saling menguatkan. Kalau mulai meragukan, ini Tuhan yang tuntun dengan situasi, keadaan, apapun, angin, doktrin, apa semua. Saudara-saudara ingat muka Tuhan Yesus, renungkan. Saya nggak mau buat dia sedih, karena dia sudah mati untuk saya. Tolong saudara-saudara direnungkan ya. Oke, itu ya kita punya renungan malam hari ini dan kita punya homework. Tante Olsya, selamat sabat. Selamat sabat, Gay. Nah, ikuti ya. Di kebun. Oh, di kebun ya, puji Tuhan. Ada sinyal ya. Iya, ada. Selamat malam di saudara. Tuhan. Halo, Ma. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan baik ya sama kita semua ya. Iya, Tuhan sungguh baik. Akhirnya dapat jaringan. Puji Tuhan, Tante Olsya dikasih jaringan ya. Sama-sama, Ci. Ci Seli. Tuhan baik. Iya. Tuhan ya. Oke. Kalau sudah, apakah semua sudah jelas, Om Jeffrey, Kak Liana, Om Tony bisa jelas ya? Kak Lina. Halo. Jelas. Tuhan. Tante dia bisa jelas ya, Om Alin, Ci Seli bisa jelas ya, Ci? Bisa. Oh, begitu Tuhan. Tante Olsya bisa jelas, Tante Olsya? Boleh. Cuma di sini gelap toh. Oh, jadi bisa lihat. Ini besok jam berapa pagi? Jam 8.45 Ci Seli. Lanjut koran Ci Seli. Iya. Lanjut koran. Oke, kita akan nyanyikan lagu tutup ya. Untuk kita punya ibadah malam hari ini. Lagu Sabat itu kita nyanyikan 241 Sabat Hari Perhentian. Puji Tuhan, kita masuki hari Sabat lagi ya.